Laptop yang masih ramah buat kantong dengan model kayak Ultrabook, plus ada fitur fingerprint dengan bezel yang tipis. Ya, inilah jawabannya Asus VivoBook A407UB. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di Frosty Tech. Hari ini gua akan mereview laptop ini untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang laptop ini miliki. Pertama-tama, sebelum kita melihat seluk-beluk dari laptop ini, mari kita unboxing laptop ini terlebih dahulu. Sebelum gue bahas mengenai speknya, mari kita telusuri mengenai fitur utama dari laptop ini. Kalau kita perhatiin, di laptop ini adalah laptop dengan layar 14 inch pada bodi laptop berukuran 13 inch. Sehingga laptop ini memiliki bezel yang tipis, lalu adanya fitur fingerprint, dan terakhir ukuran laptop yang relatif tipis. Sehingga beratnya hanya sekitar 1,5 kg. Ya, lebih tepatnya sih 1,530 kg. Laptop ini dilengkapi dengan Intel Core i3 7100 2,4 GHz, Nvidia GeForce MX 110 dengan VRAM 2 GB, RAM 4 GB DDR4 2400 MHz, dan storage berupa harddisk 1 TB dengan speed 5400 rpm. Masuk ke bagian desain, hal pertama yang dapat gue katakan untuk laptop ini mengenai desainnya, yaitu semua serba plastik dalam artian yang positif. Karena mengingat budget yang diberikan, serta menurut gue plastik yang diberikan memiliki kualitas yang bagus. Mulai dari bodi atasnya menggunakan plastik dengan model beras aluminium yang menambah kesan premium dari laptop ini. Lalu pada bagian bawah keyboard diberikan model seperti titik-titik atau dot yang menyelimuti area sekitar keyboard. Dan pada area palm rest diberikan model yang semacam pola pada kain yang kasar gitu. Yang menurut gue sih udah enak dan nyaman. Kalau kita perhatikan di bagian bawah keyboard ini terdapat lubang sebagai intake air dari laptopnya. Jadi kalau kalian menggunakan laptop ini sebaiknya sih jangan diletakkan di kasur atau di surface yang gak rata. Karena dapat menutup lubang intake dari laptop ini yang bisa ngebuat laptop ini cepat panas. Dan gue juga nemuin intake dari laptop ini juga dari sela-sela keyboard, tepatnya di bagian tengah sini. Lalu meskipun laptop ini dibanderol dengan harga yang relatif budget friendly, laptop ini memberikan desain yang dapat gue katakan bagus dengan bezel yang tipis, meskipun bukan bezelless. Tapi menurut gue ini udah oke. Ditambah juga dengan modelnya yang terlihat modern dan premium. Oh iya, mengenai build quality yang diberikan, menurut gue sih laptop ini udah kuat dan sturdy banget. Mulai dari hinge-nya yang kokoh, sampai area keyboard yang gak flexing sama sekali. Intinya build quality-nya udah oke di harga yang ditawarkan. Masuk ke bagian kelengkapan port, menurut gue sih kurang banget. Karena di bagian kanan hanya terdapat satu buah USB 2.0. Ya bener, lu gak salah denger, USB 2.0 di tahun 2018. Why though? Lalu ada LED notification, Kensington lock, atau apalah itu yang namanya, yang buat kunci laptop biar gak ditilep orang. Kalau menurut gue sih sebenarnya masih bisa tambah lagi satu USB port di bagian kanan, biar ya agak baik dikit lah. Lanjut ke bagian kiri, terdapat combo jack 3.5mm, satu buah USB 3.0, HDMI port, micro SD port, dan lubang chargeran itu sendiri. Pada laptop ini masih absen LAN port dan VGA port ya, tapi hal ini dapat gue toleransi mengingat dimensi laptop ini yang relatif tipis dengan tinggi yang hanya sekitar 2 cm. Masuk ke bagian keyboard, menurut gue sih keyboard ini biasa aja, nggak ada feel yang spesial buat gue. Serta keynya yang sedikit keras dan kurang nyaman untuk digunakan. Karena menurut gue sih ini agak berat dan membutuhkan tenaga lebih ekstra buat ngetik. Tapi itu sih pendapat gue aja, mungkin menurut yang lain biasa-biasa aja. Ya gitu deh. Mengenai layout keyboardnya menurut gue sih standar-standar aja. Tapi gue kurang suka sama row key-nya yang kecil dan kadang suka salah tekan. Tapi overall udah bagus.
Oh iya, skrip buat video ini gue buat pada laptop ini. Jadi gue ngetik di laptop ini juga. Jadi semua pendapat gue diutarakan berdasarkan gue selama ngetik di laptop ini. Lalu satu hal yang menyebalkan menurut gue adalah power buttonnya yang nyatu di keyboardnya. Apalagi deket tombol backspace, suka takut accidentally kepencet. Tapi tenang aja kok, tombolnya bisa di disable agar nggak sengaja kepencet and ruin your work. Pada bagian speaker, laptop ini ya standar-standar aja lah, nggak ada yang spesial, bunyi hanya treble tanpa bass. Karena speakernya nggak ada subwoofernya, atau bisa kalian sebut subwoofernya nyatu gitu. Ya itu sih pendapat dari kuping ketang gue, nggak tahu kalau menurut yang lain. Mendingan sekarang kita dengerin aja hasilnya sendiri. Satu hal lagi, speakernya menghadap ke arah bawah laptop, mantulin suara ke meja atau down firing. Jadinya gitu deh, ya standar lah. Pindah ke bagian layarnya, di sini terdapat layar berukuran 14 inch dengan panel TN beresolusi 1366x768 dengan anti glare 60 Hz panel dan 45% NTSC. Meskipun nggak pakai IPS panel, tapi untuk warna yang diberikan menurut gue udah oke banget. Untuk penggunaan santai dan kalau diperhatiin viewing angle yang diberikan masih acceptable dan gak terlalu kelihatan distorsi warna. Tapi kalau dilihat dari bawah dan atas warnanya jadi kelihatan wash out banget. Jadi menurut gue layar dan harga yang diberikan itu masih sebanding. Lanjut ke trackpad yang diberikan memiliki ukuran yang besar sehingga surface untuk jari colek-colek lebih luas, dan menurut gue sih trackpadnya udah enak dan cukup akurat. Dan pada area untuk button klik kiri dan kanannya tetap termasuk bagian dari trackpadnya. And then trackpadnya menggunakan driver Elan, bukan Windows Precision Driver. Tapi menurut gue ini udah bagus kok dan udah support gesture-gesture kayak gini. Oh iya, sekalian di bagian trackpadnya ada fingerprintnya di bagian kanan atas. Menurut gue fingerprint ini udah bagus banget dan menjadi fitur yang fungsional. Tetapi fingerprintnya sih kurang responsif, nggak secepat di HP dan orientasinya harus pas. Nggak bisa agak miring ke kanan, ke kiri atau ke bawah semacamnya. Dan harus pas dengan waktu kita register fingerprintnya. Nah, video yang sedang kalian lihat sekarang ini adalah hasil perekaman dari webcamnya itu sendiri. Dan kalian tahu sendiri gimana gambarnya, karena webcam ini cuma punya 0,3 megapiksel dengan resolusi video cuma bisa di 480p 30 fps. Pindah ke benchmark. Pada benchmark Cinebench R15 dapatkan skor 187 pada suhu ruangan 27,6 derajat Celcius. Tapi ketika suhu ruangannya 24 derajat, skornya bisa mencapai 229. Lalu untuk OpenGL-nya mencapai 40,28 fps. Pada Unigine Heaven Benchmark dengan settingan high quality dan tessellation normal, dapat skor 431 dengan FPS minimal 6,2 fps, rata-rata di 17,1 fps dan maksimal 31,3 fps. Pada 3D Mark Time Spy, laptop ini mendapatkan skor 528 dan 3D Mark Firestrike 1601. Lalu pada CPU Z benchmark single threaded dapat skor 212,7 dan untuk multi threaded mendapat skor 678,8. Pindah ke game. Pada game kompetitif CS:GO di sini gue mendapat skor segini. Nah, pada game ini gue mendapat sedikit frame drop sama stuttering, mungkin karena limitasi dari RAM-nya sendiri yang hanya 4GB. Dan kalau kita perhatikan pada GPU-nya hanya menyentuh suhu maksimal di 69 derajat Celcius karena penggunaannya hanya 50%.
Pada game Rocket League di settingan menengah kayak render di high quality, lalu tekstur sama word detailnya di high performance, dan semuanya di checklist kayak shadow, shaders, dan lain-lain, kita mendapat hasil segini. Di sini mungkin game paling stabil dan enak buat dimainin. Namun kita bisa lihat di sini pada GPU-nya ketika digunakan full load 100%, suhunya bisa menyentuh 81 derajat Celcius. Pada game Dota 2, pada settingan rata kiri, ketika gamenya sepi cuman jalan doang, FPS-nya bisa nembus 100. Sedangkan ketika gamenya udah rame dan banyak efek luar, FPS-nya turun ke 52 FPS. Dan terkadang suka ada frame drop ke 30 FPS. Tapi itu jarang banget. Pada game The Forest yang baru-baru ini official release, surprisingly laptop ini kuat buat ngangkat gamenya dan jalan dengan cukup smooth di sekitar 50 FPS. Dan tidak terjadi frame drop atau stuttering sekalipun. Terakhir, di game Fortnite Battle Royale yang sedang populer ini, sangat gak playable karena sering nge-freeze, stuttering, dan frame drop yang kerasa banget. Meskipun FPS rata-rata bisa mencapai 45 FPS, mungkin sekali lagi karena limitasi RAM-nya yang hanya 4GB doang. Untuk pengukuran suhu, gue menggunakan AIDA 64 untuk melihat suhu pas idle dan full load-nya. Dan tes ini dilakukan pada room temperature 27,6 derajat Celcius. Pada CPU, untuk suhu idle di sini dapatkan sekitar 61 derajat dan untuk full load dapatkan suhu sekitar 74 derajat. Sedangkan pada GPU dapatkan suhu idle 42 derajat, tapi untuk full load-nya dapatkan suhu 81 derajat. Di sini gue agak bingung kenapa idle-nya bisa sepanas ini, dan pas full load pada CPU lompatnya nggak jauh banget. Dan gue lebih bingung lagi kenapa GPU-nya bisa sepanas ini. Tapi yowis lah, sesukanya Asus. Untuk unit yang gue miliki, harganya sekitar 6,5 jutaan pada waktu video ini dibuat. Oh iya, kalau kalian lihat unit laptop yang harganya 6 jutaan doang di pasaran, mungkin karena dia masih memakai prosesor i3 yang 6006U. Sedangkan pada unit yang gue miliki ini udah memakai generasi yang lebih baru, yaitu i3 7100U yang udah generasi 7. Masuk ke bagian kekurangan dari laptop ini. Pertama, hal yang paling mengganggu gua dari laptop ini yaitu minimnya port, dan seperti yang gue mention tadi, masih terdapatnya USB 2.0 dan hanya terdapat slot micro SD yang buat di GoPro gitu, dan bukan SD card yang biasanya buat di kamera. Lalu pindah ke bagian bawah, nggak ada ruang untuk ekspansi RAM yang biasanya ada di laptop-laptop lain. Jadi kalau pengen upgrade RAM mesti dibongkar semuanya. Pindah ke bagian webcam, kalau kalian merupakan user yang membutuhkan fitur webcam dalam penggunaan laptop ini sehari-hari, mungkin kalian harus beli webcam eksternal ya, karena kalian tahu sendiri bagaimana kualitas dari webcam yang tadi kalian udah lihat. Nah, kalau bagian di sini menurut gue relatif banget dan hanya kurangan yang minim, yaitu kakinya yang kadang suka nge-grip ke permukaan. Hanya di permukaan tertentu doang sih suka licin, tapi sisanya sih nempel-nempel aja. Menurut gue, laptop ini ditujukan untuk mereka yang ngegunain untuk sekedar kerja-kerja ringan seperti Word, PowerPoint, Excel, dan keluarganya, serta mungkin edit-edit dikit, dan untuk mereka yang ingin fleksibilitas, mengingat Ultrabook ini ringan dan ukurannya yang compact untuk dibawa kemana-mana. Misalnya anak sekolahan atau kuliahan yang hanya buat ngerjain tugas sekolah atau tugas kuliah, dan sekedar main-main game yang ringan aja, tapi asal sabar aja kalau pakai laptop ini, karena hanya ditenagai i3 doang dan kadang suka agak lemot dan lama untuk buka program. Apakah laptop ini worth di harganya? Menurut gue iya, karena mengingat fitur-fitur yang diberikan seperti fingerprint, bezel tipis, ya ukuran yang ringan, dan lain-lain. Sekian dari gue, apa pendapat lo mengenai video ini? Silahkan tulis di kolom komentar bawah. Like video ini kalau suka, dislike kalau enggak. Kasih gue kritik, saran, atau komentar apalah di kolom bawah. And also consider to subscribe channel and bantu gue membangun channel ini bersama. That's all dari gue. Stay frosty and goodbye.